Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Misnawati dalam acara Obrolan Budaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tingang Production. Minggu yang lalu kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tapi pada malam hari ini juga kita tidak kalah spesialnya tamu pada malam hari ini, Dede Purna Budaya SPD. Wah, ini dia sangat pandai berbahasa Inggris karena alumni dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Palangkaraya. Dia juga pandai menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, juga pernah menjadi tour guide ya. Iya, Bu. Kemudian banyak lagi prestasinya. Yang pasti kita pada malam hari ini adalah akan bincang-bincang terkait dengan profil dia berkesenian. Nah, saya penasaran sekali nih. Biasanya yang suka-suka seni kan anak-anak Sendra Tasik ya. Anak dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, ini dari bahasa Inggris. Wah, bagaimana ceritanya bisa tertarik dengan seni? Kalau cerita sedikit ya, Bu, karena memang Dede sendiri itu terlahir dari keluarga seni. Itu yang pertama. Jadi ya secara langsung atau otomatis sudah terbentuk gitu darahnya. Darah. Betul, darah seninya udah ada dari lahir lah. Oh, begitu. Kalau boleh tahu dulu ayahnya apa? Seni yang digeluti oleh ayahnya. Kalau papa itu dia lebih berkecimpung di seni tradisional, karungut, juga musik-musik tradisional juga seperti itu, Bu. Iya ya. Selain karungut itu apa yang digeluti oleh almarhum Pasar Sua ya? Selain itu juga ada papa itu juga, kalau kita berbicara masalah seni ya mungkin udah nggak bisa diukur lagi ya, Bu, dengan kata-kata. Intinya ibarat mungkin bisa dibilang salah satu maestro Kalimantan Tengah, kalau boleh saya bilang itu. Kenapa saya bilang begitu, karena memang perjalanan seni beliau itu dari masih belum menikah sampai sudah punya anak dan punya cucu, beliau komitmen konsisten sekali di dunia seni itu. Iya. Nah, saya diingat waktu saya di tahun 2008 pernah berkunjung ke Tumbang Manggu. Saya ingat almarhum masih hidup ya waktu itu ya. Ketika saya waktu itu mencari data terkait penelitian saya. Nah, beliau itu di pukul 2 pagi itu dia memainkan suling dan indah sekali iramanya. Itu kalau Dede, seingat Dede tuh memang ayah suka seperti itu ya dulu ya. Iya, karena kebiasaan beliau memang seperti itu, Bu. Jadi bangun biasanya subuh-subuh main suling, main kecapi, main rebab. Jadi itu yang biasanya dilakukan beliau di setiap subuh pagi gitu. Iya. Nah, saya ingat juga ya waktu itu kan saya menginap di rumah Bintang Patendu kan namanya. Besar sekali kan, memang kayu kan itu. Kalau boleh tahu kayunya itu dari mana sih bisa sebesar itu dan tinggi sampai menjulang ke atas, itu dari mana? Kayunya dari hutan, Bu. Oh, dari hutan. Maksud saya wah itu kan luar biasa sekali ya bisa membangun rumah sebesar itu. Iya. Maksud saya apakah itu dana sendiri atau ada perusahaan yang menyumbang atau pemerintah atau bagaimana? Kalau untuk pembangunan sih dapat dipastikan itu dana sendiri. Wah, luar biasa. Karena itu memang cita-cita dari papa. Cita-cita papa mau bangun rumah yang besar katanya. Udah. Jadi akhirnya di 2002 terbangunlah Bintang Patendu. Tapi itu kan ada dua rasanya. Betul. Jadi yang kedua itu Balai Basara
Bintang Semaya namanya. Balai Basara itu maksudnya balai tempat pertemuan seandainya ada pembicaraan-pembicaraan yang penting, di situ bisa dijadikan tempat musyawarah seperti itu. Iya, luar biasa. Tapi boleh tidak cerita sedikit, ada mistisnya ya? Di tengah-tengah rumah itu kan ada kayu yang besar sekali tuh berarti jadi Balai Basara ya. Waktu zaman saya di tahun 2008 pernah berkunjung, itu masih Bintan Patendu namanya. Nah tapi waktu saya mengambil foto di dekat Belanga, kalau bahasa Banjarnya Belana ya. Nah itu memang ada sesuatu ya di situ. Rasanya kok hawanya berbeda. Bagaimana kalau menurut pengalaman Dedek sendiri sebagai pemilik rumah yang ada di situ? Nggak pernah ngerasain apa-apa sih Bu. Oh begitu. Iya, wah mungkin luar biasa banyak sih ya. yang cerita, aduh ada ini gitu. Tapi banyak yang bilang kayaknya baik-baik aja deh. Gitu. Iya. Tapi kalau kita pribadi sih kayak misalkan kayak Dede pribadi tuh nggak pernah ngerasa apa-apa, tidur nyenyak. Oh iya, kalau tidurnya saya nyenyak. saya juga maksudnya ditempatkan di sebuah kamar yang sangat nyaman waktu itu kebetulan saya dengan suami saya, karena waktu itu saya masih hamil anak yang kedua. Wah, iya. Itu memang ya luar biasa nyenyaknya tidur, apalagi pukul 2 malam kan disambut dengan lantunan suling yang Syahdu. Sadu sekali, kayak makna cintanya tuh bagaimana gitu. Iya. Sampai jadi terngiang-ngiang. Jadi sampai sekarang tuh, nah ini saya ini karena memang tidak bisa main suling, jadi saya tidak bisa melukiskannya seperti apa. Nah hanya saja yaitu yang pengalaman yang unik yang saya rasakan ya ketika saya mengambil foto di dekat Balana itu ada sesuatu yang beda, tapi luar biasa ya, pemilik rumah malah tidak pernah merasakan apa-apa. Iya Bu. Jadi kalau saya berpikir sih itu hanya hiasan saja. Ya kita beranggapan seperti itu karena semuanya baiklah Bu intinya. Iya. Ini saya penasaran nih, Dedek kan yang saya lihat biasanya jadi pembawa acara, kemudian jadi moderator. Kan beda dengan ayahnya maestro Karungut. Kemudian Cendana Putra itu maestro tari ya. Bisa dibilang gitu. Kemudian ada kakak-kakaknya yang perempuan itu setahu saya pandai mendesain busana-busana Dayak. Iya, penari juga. Kok bisa begitu ya? Ama jemuk, jadi macam-macam kebisaannya di dalam satu keluarga. Itu apa yang melatar belakanginya? Pertama ya karena memang darah seni ya Bu ya. Kemudian kalau untuk Dede pribadi sih mungkin karena lahirnya lebih belakangan aja, jadi lebih modern. Jadi akhirnya karena sudah diajarkan seni dari lahir, kemudian lahir juga di zaman yang agak modern, jadi ya akhirnya teralkulturasi lah seperti itu. Oh, iya. Jadi intinya terbentuk dengan sendirinya begitu ya. Betul, terbentuk dengan sendirinya Bu. Jadi ya sebenarnya kita itu ada 4 saudara. 4 saudara semuanya juga berkecimpung di dunia seni. Iya, tapi seninya berbeda ya kayaknya ya. Kalau berbeda sih tidak juga. Enggak juga, karena memang kayak misal kakak yang pertama itu dia di dunia tari tradisional, musik tradisional. Kemudian kakak yang perempuan juga desain juga, kemudian tari juga. Yang nomor 3 juga begitu Bu. Sebenarnya juga bisa bermain musik tradisional. Cuman dia lebih sering di belakang layar kalau yang nomor 3. Nah kalau Dede juga sama sebenarnya Bu. Kalau mungkin orang banyak ngeliat tuh itu penyanyi band, itu penyanyi lagu modern. Padahal enggak. Kalau misalkan ya disuruh melantunkan karungut bisa, disuruh main kecapi bisa, disuruh main gong bisa, disuruh main gendang bisa. Oh berarti itu ya, ternyata saya yang selama ini salah menilai. Saya pikir anak band saja tidak pandai menari, ternyata menari juga bisa. Sedikit-sedikit. Mana saya sih bisa Bu. Oh percaya. Iya luar biasa sekali ya. Nah siapa sih yang paling berpengaruh menurut Dedek membentuk Dedek sehingga mencintai seni ya?
Berarti semua seni ya, tidak hanya modern, termasuk seni hampir semua. Seni karungut juga suka. Betul sekali. Mansana juga suka nih. Betul sekali. Wah, luar biasa. Nanti di akhir kita akan mendengar suara merdunya. Ini sayang malam ini gitarnya tidak ada ya. Kalau Iya. ada pasti ini. Pasti dinyanyikan. Nah, kalau ibu bagaimana? Kalau ibu berkesenian seperti apa? Nah, kalau mamah itu biasanya dia di semacam kayak pembuatan apa ya, Bu? Busana maksudnya kayak semacam pakaian adat seperti itu. Mamah juga bikin payet-payet, misalkan motifnya motif Dayak, batang garing dan lain sebagainya. Gitu sih. Mendesain desain. Betul. Iya. Saya juga dulu waktu acara di Jakarta, seminar kebudayaan lembaga adat, rasanya namanya juga nyewa baju dari desain hasil mamahnya. Iya, Bu. Tapi lewat kakaknya dulu nyewanya. Ada kakak perempuan Dede. Iya. Wah, bagus sekali. Banyak yang minta foto. Minta berfoto karena memang agak unik juga karena ada burung tinggangnya di belakang. Iya. Nah, berarti kalau ibu itu lebih memberi pengaruh ke arah ini aja ya, ke arah bagaimana caranya merancang busana-busana Dayak ya. Bisa dibilang begitu sih, Bu. Berarti yang lebih mempengaruhi Dede di dalam bernyanyi itu siapa? Kalau mempengaruhi dalam bernyanyi dengan sendirinya ya, Bu. Kalau otomatis kalau papa sih memang dia sudah ini loh memperlihatkan ke kita anak-anaknya, ini loh seni budaya, ini loh seninya Kalimantan Tengah, ini loh seninya karungut, ini kecapi dan lain sebagainya. Itu memang papa tuh nggak mendorong kita untuk terjun juga di dunia seni, tapi secara sendirinya, dengan sendirinya. Ya karena memang kembali saya bilang tadi, Bu, darahnya udah nggak bisa hilang. Ibarat kayak pohon itu tidak akan pernah jauh jatuhnya dari buah tidak akan pernah jauh jatuhnya dari pohon. Iya, memang itu pepatah yang sangat terkenal. Betul. Nah, kan jadi ayah juga seniman begitu ya, kakak seniman, ibu seniman begitu ya, semuanya seniman. Kalau kawan yang paling membentuk diri Dede itu siapa? Kawan yang paling membentuk. Istri ini, jangan-jangan istri yang jadi istri sekarang. Nggak ada sih, Bu. Nggak ada sih, karena memang intinya memang suka aja dengan seni. Kalau istri kebetulan juga, istri juga terlahir dari keluarga seniman. Oh, luar biasa. Wah, anaknya nanti pasti ya. Nggak tahu tuh jadi apa, Bu. Tapi saya lihat pintar sekali anaknya. Coba diajak ya, lucu. Nggak bisa diem, Bu. Siapa namanya? Farel. Sudah belum 2 tahun udah lancar bicaranya ya. Iya. Itu luar biasa sekali. Nah, kemudian yang Dede rasakan tuh pernah tidak rasanya mencari, saya ini maunya menjadi seperti siapa begitu. Jadi di dalam pencarian jatinitas itu ada tidak pernah terjadi di dalam diri Dede, misalnya saya ini ingin menunjukkan bahwa jati diri saya ini sebagai orang Dayak begitu. Kalau itu sih pasti ada ya, Bu. Pasti ada, karena memang seni budaya Kalimantan Tengah ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, itu yang pertama. Kemudian Dede juga punya motivasi selalu ingin mengharumkan yang namanya nama Kalimantan Tengah. Jadi lewat dunia seni. Nah, seni ini Dede gunakan itu sebagai ibarat kayak kendaraan untuk mengenal karakter-karakter orang-orang, mengenal budaya orang-orang juga, mengenal ya intinya sebagai jembatan, sebagai kendaraan untuk bisa mengenal siapapun lebih luas. Iya. Melalui seni juga. Berarti sudah banyak dong prestasi yang didapat terkait dengan berkesenian ini. Lumayan. Kalau coba mulai dari diurut ya. Kalau dari tari pernah meraih juara apa?
Kalau tari itu dulu tahun 2009 2010 kita pernah juara satu tari tradisi dan Melayu di Festival Isen Mulang, Bu. Festival Budaya Isen Mulang tingkat provinsi, tingkat kota juga kita juara. Kemudian tahun 2011 ya kira-kira. Kemudian ada juga lomba vokal duet gitu, Bu, lagu-lagu daerah gitu. Sering ya. Kalau mewakili waktu mahasiswa, mewakili Universitas Palangkaraya pernah tidak? Nggak pernah. Oh tidak pernah. Nggak Karena dosen kadang-kadang tidak tahu ya Nggak tahu. kelebihan Dede itu mereka tidak tahu. Malah Ya? banyak tahu tuh setelah saya lulus kuliah. Nah itu dia. Padahal cari duitnya lewat seni, Bu. Woi. Bayar kuliah lewat seni gitu. Wah, itu luar biasa ya. Iya, Bu. itu kayak zaman saya dulu juga gabung di Wamakre. Iya. Biasanya kalau mengisi drama-drama, misalnya kan ada biasanya pesanan-pesanan dari pemerintah daerah atau apa gitu. Jadi ada itu dulu kami begitu juga di Wamakre itu ketika pentas dibayar. Tapi barangkali tidak sebanyak Dede. Kalau Dede kan karena memang biasa mewakili diri sendiri per individu. Kalau kami itu per kelompok biasanya. Iya. Wah itu luar biasa ya. Iya luar biasa sekali, Bu. Seni juga bisa, hobi yang bisa menghasilkan sesuatu itu luar biasa, Bu. Iya. Nah kemudian ini saya penasaran sekali ya. Karena saya itu termasuk yang mengagumi juga. Mengagumi almarhum Saer Zua itu. Karena memang ya orangnya ramah. Kemudian pengetahuan, pokoknya kalau menurut saya dia juga seperti ahli filsafat untuk orang Dayak. Pokoknya masyarakat Kalimantan Tengah tuh ketika tahu beliau meninggal kan pasti merasa sangat kehilangan ya. Iya, Bu. Kalau menurut Dedek sendiri tuh sosok ayah tuh seperti apa? Orang yang simpel tapi tegas. Kemudian yang selalu mengajarkan anak-anaknya untuk selalu melihat ke depan dengan kepala yang tegap. Begitu, Bu. Jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa menjadikan atau memperkenalkan budayamu ke orang-orang lain. Iya, itu memang cita-cita beliau berarti tercapai ya. Karena ketika perjalanan misalnya ya, saya ini naik mobil dari Palangkaraya ke Tumbang Samba, itu betul-betul supir taksinya itu seperti mengerti begitu yang diputar lagu-lagu Kerungut. Iya. Kemudian dari Tumbang Samba ke Tumbang Manggu begitu juga. Diputar lagu-lagu Kerungut. Jadi dari Tumbang Samba itu rasanya ya di tahun 2008 itu Longbut ya nama atau Klotok di sana tuh istilah. Klotok ya namanya. Berarti kalau di daerah tempat saya itu Longbut karena dia lebih dikatakan Longbut itu karena lebih cepat dari Klotok. Iya. Tapi ternyata di situ Klotok ya Klotok namanya. juga Nah itu juga sepanjang aliran sungai itu juga diputar lagu-lagu Pak Saer Zua. Sepertinya ya itu berangkat diputar lagu beliau, pulang juga lagu beliau. Kayaknya memang akrab sekali orang-orang di daerah Tumbang Samba ke atas itu dengan lagu-lagu beliau. Nah saya penasaran juga, kan biasanya lagu-lagu beliau itu di kaset-kaset yang saya miliki itu jarang ada teksnya. Itu kenapa begitu? Karena yang ketika saya mendatangi beliau sangat baik, bahkan teksnya diberikan untuk saya, tapi di kaset-kasetnya sengaja tidak dicantumkan. Itu alasannya kenapa? Bukan, kalau yang baru-baru sekarang, yang baru-baru itu yang waktu edisi terbaru ya, Bu, itu sudah mulai dimasukkan teks. Gitu. Kalau yang dulu mungkin karena mungkin keterbatasan kemampuan pengeditan begitu ya. Betul, bisa jadi seperti itu. Kalau yang baru-baru ini, yang sekarang ini itu sudah ada teksnya. Nah, kalau dulu almarhum ayahnya ada berapa album yang dikeluarkan? Wah, Karungut ya. Kalau album ribuan kali ya, Bu. Banyak Ribuan, sekali luar ya. biasa. Kalau papa itu dari tahun 94 ya.
94 dia sudah mengeluarkan kaset, mengeluarkan album. Banyak sekali lah. Banyak. Luar biasa memang. Kemudian, nah kalau Dede sendiri udah berapa album yang dikeluarkan? Mau tahu nih, nama bandnya apa? Nah, jadi kalau ditanya nih nama band, nama band sebenarnya bandnya banyak Bu. Oh begitu. Bandnya banyak. Apa kan saya tahu pengalaman Dede juga pernah sampai mewakili Jarum atau dikontrak oleh Jarum ya di Jawa Timur. Atau bagaimana tuh, ceritakan pengalaman yang itu. Kan seru juga itu. Iya, jadi kalau untuk band tuh banyak Bu. Pertama kalau dari individualnya juga pernah jadi juara 1 bintang radio. Bintang radio Kalimantan Tengah. Itu di tahun 2014. Tahun 2014 juara 1 bintang radio. Kebetulan istri juga pernah juara 1 bintang radio. Wah, luar biasa ya. Saya baru tahu kalau istrinya juga pandai menyanyi. Nanti kapan-kapan diminta menyanyi. Waduh, juga. boleh lah. Jadi kemudian berjalan jadi vokalis band, ikut-ikut festival, ikut-ikut lomba-lomba yang lainnya, kemudian festival rohani juga gitu Bu. Kalau ditanya bandnya banyak, cuman kalau untuk yang baru-baru kemarin yang memang untuk perwakilan ke tingkat nasional itu ada yang namanya eventnya MLD Jazz Wanted 2018. Pertama kita itu seleksi dulu, seleksi region Banjarmasin, karena regional Palangkaraya itu nggak ada, jadi kita masuk di Banjarmasin. Nah itu kita dapat juara 2, kemudian kita masuk ke grand final di Surabaya. Di Surabaya kita juara 3 nasional, itu MLD Jazz Wanted namanya. Itu siapa yang memberi anugerah hadiahnya? Itu karena memang MLD itu salah satu produk rokok ya Bu, dari perusahaan rokok besar juga. Tapi bukan Jarum berarti? Jarum. Oh Jarum memang ya. Itu ya memang eventnya punya Jarum Bu. Nah, jadi juara 1, 2 dan 3 itu kita dapat kontrak setahun. Iya. Jadi kita berkesempatan untuk jalan-jalan, main musik juga di event-eventnya Jarum. Nah, saya ini penasaran ya. Ketika di Surabaya atau di Jawa Timur, kemana-mana saja sudah. Kan di sana lumayan banyak juga objek wisata di Jawa Timur. Kemana-mana saja. Dengan berkesenian itu sudah menginjakkan kaki di mana saja begitu di Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya, Malang, Batu, Jember, Sidoarjo tuh udah. Wah, hebat ya. Hebat. Dengan berkesenian. Kalau saya menginjakkan itu gara-gara mencari data. Biasanya mencari data karena dulu disuruh, biasanya ya adalah dosen minta tolong misalnya mengerjakan tugas apa, jadi harus ke Malang misalnya, atau harus pokoknya adalah mendatangi beberapa tempat. Tapi yang dekat-dekat saja sih, kayak Mojokerto, Sidoarjo kan dekat-dekat Surabaya. Ya. Nah kemudian saya penasaran juga, saya tuh juga kagum dengan Cencen juga ya. Iya. Karena Cencen itu saya suka, dia pengetahuan budaya Dayaknya sangat luas. Saya juga pernah menjadikan dia salah satu narasumber untuk penelitian saya begitu. Nah, kalau menurut Dede tuh, pandangan Dede pada Kak Cencen itu seperti apa? Karena sebagai maestro tari, dan ketika saya melihat tariannya, aduh, saya terhipnotis rasanya, hampir tidak pernah. Dulu ya, ketika saya melihat tarian dia pertama kali, wah, zaman saya kuliah dulu saya kagum melihat karya Pak John Lee. Begitu lihat karya Cencen, sampai saya geleng-geleng kepala juga. Nah, bagaimana kalau Dede memandang Kak Cencen ini seperti apa? Kalau beliau ya mungkin kalau dari kita berempat bersaudara, mungkin beliau yang lebih dekat dengan, maksudnya lebih dekat jenjang seninya dengan papa. Hampir mirip lah, hampir mirip. Jadi ya dia konsisten, berkomitmen tinggi di seni tradisional khususnya Kalimantan Tengah.
Jadi intinya salah satu ya orang yang selalu bisa tempat jadi bertukar pikiran juga, mungkin bisa juga jadi narasumber gitu. Narasumber untuk kita pribadi, keluarga gitu. Jadi intinya orang yang simple juga, tegas, disiplin itu. Kemudian untuk loyalitas berkesenian, waduh sangat luar biasa. Itu sih menurutnya, ya simple lah orangnya intinya. Nah, kalau tadi prestasinya untuk band ya, bandnya sampai ke pokoknya sudah sampai keluar Kalimantan Tengah lah. Kalau keluar negeri pernah tidak pengalaman keluar negeri? Keluar negeri mungkin papa dan kakak. Kalau dede ini belum kesampaian. Oh, belum kesampaian. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar negeri, Bu. Amin. Dengan jalan yang berbeda atau jalan yang sama. Atau jalan yang sama dan jalan yang berbeda. Ya. Yang pasti segala sesuatu itu sudah diatur Tuhan ya. Iya, Bu. Sebenarnya kalau nggak pandemi sih, Bu, udah berangkat ke luar negeri nih. Woi. Saya aminkan, saya aminkan. Karena saya juga mohon doanya ya. Mau keluar negeri juga. Wih, kemana tuh, Bu? Menunaikan ibadah haji aja. Waduh, amin. Amin. Itu kan impian semua. Betul, selalu ada jalan. So ya, impian semua orang Islam biasanya. Dia akan mengabaikan yang lain demi itu. Betul, gitu ya. Betul. Wah, kalau diaminkan ini malam apa ya? Ini malam malam apa nih? Malam Rabu. Malam Kamis. Oh iya, malam Kamis. Ini hari Kamis. Oh. Tidak apa-apa, besok malam Jumat. Iya. Di hari Jumat katanya doa-doa cepat dikabulkan. Amin. Tapi kalau berdoa dengan tulus, malam apapun dikabulkan. Pasti dikabulkan. Amin. Pasti ada jalan. Nah, saya juga penasaran nih, prestasinya yang terkait bahasa Inggris apa-apa saja? Gak ada malah, Bu. Wah, tapi Anda pandai sekali menerjemah. Kalau pandai sih enggak, Bu, mungkin ada sedikit skill. Wah, sedikit skill ya, karena memang latar belakang pendidikan bahasa Inggris ya. Sebenarnya kalau ada yang namanya tidak di pendidikan, saya akan ambil yang tidak pendidikan. Karena di sini kan bahasa Inggrisnya cuman pendidikan bahasa Inggris. Iya, tidak ada yang sastra Inggris begitu. Betul. Ya. Kalau mungkin di sini ada sastra Inggris, saya akan ambil sastra Inggris. Dulu sebenarnya juga ada undangan tuh, Bu. Namanya waktu SMA kan memang suka bahasa, Bu. Karena bahasa ini biasanya identik juga dengan seni kan, Bu. Lebih dekat seperti itu, lebih dekat dengan seni. Jadi ngambilnya bahasa. Dulunya sih ada undangan dari beberapa universitas besar di Indonesia juga. Tapi mungkin karena pikirannya pertama jauh dari orang tua, bukan tidak berani jauh dari orang tua, tapi takutnya terkendala biaya. Jadi mending ambil yang dekat-dekat saja. Iya, yang dekat itu aman biasanya. Betul. Kalau mau kita lebih berprestasi kan kitanya sendiri yang lebih gigih. Iya, betul. Kadang-kadang memang tergantung dirinya. Iya. Jadi orang biasa nanya, "Dek, mau jadi guru nggak?" "Nggak." Udah bilang enggak. Oh. Karena memang skillnya aja yang diambil. Oh, begitu. Iya, kalau disuruh jadi pengajar nggak akan mau. Oh, berarti sampai kapanpun tidak mau menjadi Nggak guru akan ya? mau. Ya sudahlah kalau begitu, Anda di Universitas Palangkaraya saja. Menjadi nanti kepala BAK. Waduh. Diaminkan. Amin. Kan tidak pernah tahu yang terjadi ke depan itu apa. Betul sekali. Sekarang kan misalnya stafnya baru staf biasa. Iya. Berikut nanti akan menjadi kepala staf. Wah, Amin. Nah, tadi ya saya masih tadi belum sempat terjawab sepertinya. Kalau untuk kan di Tumbang Manggu itu kan 2 rumah betang begitu yang besar-besar kedua-duanya begitu ya. Nah, itu menelan biaya berapa sih itu? Menelan biaya berapa? Kan besar sekali menurut saya karena bawahnya itu 2 kali saya, jangan-jangan tingginya bahkan lebih ya. Kalau dengan Dede 2 kali Dede ya tingginya. Maksudnya
Kan di dari bawah tanah ke lantai gitu ya Bu? kan gini, kalau rumah betang itu kan tiang-tiang bawah rumahnya saja lebih tinggi dari kita berdiri kan? Ih, tinggi sekali Bu. Iya, dua kali Dede atau bagaimana? Seingat saya Dari tanah ke lantai itu lantai pertama. 4 meter. Nah, makanya seingat saya tuh kayak 2 kali saya, nah bahkan saya ini kan pendek. Berarti 3 kali 4 kali kita. Iya, tinggi sekali kan. Iya. Nah, berapa itu biayanya habis untuk membangun rumah semegah itu gitu? Ada deh kayaknya Bu. Oh, luar biasa ya. Iya. Anak orang kaya berarti Dede ini. Waduh, enggak juga Bu. Kayak hati lah. Kan maksudnya ada warisan yang luar biasa yang ditinggalkan. Nah, sekarang rumah betang itu dimanfaatkan jadi pusat apa begitu kalau di Tumbang-Manggu? Kalau untuk sekarang sih ya memang karena sifatnya rumah pribadi ya sebenarnya Bu. Rumah pribadi yang kalau untuk sekarang sih ya untuk kita mungkin kalau untuk anak-anak papa sekarang liburan ke sana gitu. Juga biasanya juga termasuk salah satu destinasi wisata buat orang-orang bule juga Bu. Betul. Nah, itu yang saya pikirkan kan bagus tuh dijadikan destinasi wisata karena ya suatu saat juga saya ingin berkunjung lagi ke sana. Waduh, ditunggu Bu kedatangannya Bu. Iya, makanya wah, apalagi nanti kalau disambut dengan tari-tarian kan ada Cencen yang nari atau Dede yang nyanyi di sana kan luar biasa itu. Iya Bu. Karena apapun yang terkait seni kan selalu membuat kita bahagia begitu. Oh, berarti kalau bagaimana kalau misalnya anak-anak sekolah di sana pernah tidak memanfaatkan fasilitas rumah betang itu? Kalau untuk anak-anak sekolah sih mungkin untuk kayak tugas-tugas gitu kali sering juga sih Bu. Kayak misalkan untuk mungkin kayak semacam studi banding gitu sih sering juga kayak, dan universitas yang ada di Palangkaraya juga sering juga ke sana gitu. Oh. Nah, Dede kan setahu saya juga pernah menjadi pemandu wisata kan. Nah, itu berapa lama tuh waktu itu menjadi pemandu wisata? Nggak lama ya Bu, lupa apa setahun ya kalau nggak salah. Itu wisata apa-apa saja yang dipandu waktu itu? Kalau dulu itu di salah satu perusahaan, boleh disebut? Boleh. Jadi namanya Kalimantan Tour Destination Bu. Kalimantan Tour Destination itu dia punya kapal susur sungai. Susur sungai. Nah, jadi setiap mancanegara yang kesini kalau misalkan pakai perusahaan kita jadi tour guide. Ya menjelaskannya tentang alam Kalimantan Tengah, budaya Kalimantan Tengah. Seandainya itu nanti dia mintanya apa, itinerary-nya dia mintanya apa, ada tari-tarian, kemudian ada lagu karungut, kemudian kemana-kemana, ya tugas kita ya menjelaskan itu. Itu masih eksis tidak perusahaan itu? Nggak tahu kalau sekarang Bu, karena mungkin sekarang juga pandemi juga kan Bu. Iya. Kalau setahu saya sih masih ada, perusahaannya masih ada. Di Palangkaraya berarti perusahaan? Palangkaraya. Susur sungai yang di Sungai Kahayan itu ya berarti? Sungai Kahayan sampai ke Tangkiling sana Bu. Jadi karena dia memang juga memperkenalkan observasi untuk orang hutan juga seperti itu Bu. Kalau yang susur sungai di zaman pandemi kayaknya memang kurang ini ya, karena saya beberapa kali juga dengan suami dengan anak kan jalan-jalan ya hiburan lah. Susur sungai. Iya. Susur sungai karena murah meriah juga kan. Bayangkan satu orang kan cuma 10.000 kan. Wah, bisa menikmati keindahan Sungai Kahayan. Walaupun saya sebenarnya sih juga anak sungai. Anak sungai karena ayah saya juga dulu membiayai kami hidupnya dengan bekerja di sepanjang aliran Sungai Barito begitu. Jadi tapi ya bisa rindu juga dengan sungai. Dengan sungai. Karena memang saya juga dulu hamil anak pertama. Jadi cerita. Wah, ini jadi saya sih yang salah nih. Yang curhat nih. Tiba-tiba saya yang curhat. Tapi tidak apa-apa karena ini masih terkait dengan keindahan Kalimantan Tengah. Dulu ketika saya hamil anak pertama itu aneh juga tidak bisa tidur kalau
di sore hari itu tidak diajak suami saya untuk melihat sungai. Jadi sungainya itu terserah mau ke Sungai Kahayan, tapi saya dulu langsung mau mandi kayaknya. Tapi malu kan di Sungai Kahayan kan banyak orang. Akhirnya pindah ke Danau Lais. Di Danau Lais itu dulu ramai banget. Kan ingat dulu ya, ada dosen yang punya semacam apa ya? Dia tuh semacam pila kecil dulu yang banyak dulu. Nah, mau mandi di situ saya, tapi malu lagi juga nggak jadi. Akhirnya hanya main-main air. Oh iya, akhirnya nyewa jukung, nyewa perahu, ya mancing. Tapi karena lagi hamil biasanya tukang tidur kan. Iya Bu. Suami saya mancing, saya yang tidur. itu cerita agak-agak aneh juga, pengalaman hamil yang pertama. Nah kemudian, waktu menjadi pemandu wisata itu sering tidak mempromosikan budaya Betang? Sering Bu, karena juga pernah ngebawa tamu ke rumah Betang di sana Bu. Apa tanggapan mereka pada rumah Betang itu? Luar biasa, tanggapannya luar biasa, bagus, dan mereka selalu berpesan dijaga. Udah dijaga baik-baik, harus kenalkan ke dunia. Begitu aja sih Bu. Tapi ya sekarang puji Tuhannya sudah dikenal lah gitu intinya Bu. Itu berarti dulu yang paling bekerja keras memperkenalkan rumah Betang pada dunia itu Dede atau Kak Cencen atau Pak Sairsu atau siapa? Semua sih Bu, semua. Juga berterima kasih juga kepada pemerintah daerah juga, kayak semacam dinas pariwisata juga. Ya mereka juga ikut berperan besar lah intinya untuk promosi atau memperkenalkan keberadaan di bintang-bintang Paten Dunia seperti apa gitu. Iya. Karena memang pemerintah daerah Kalimantan Tengah ini luar biasa ya, perhatiannya pada kebudayaan. Luar biasa. Iya. Saya juga karena baru-baru juga bergabung dengan kawan-kawan yang di komunitas kebudayaan. Wah, ternyata luar biasa, mereka hebat-hebat dan saya baru orang hebat di sini. Iya. Saya juga baru tahu ternyata pemerintah tuh luar biasa sekali perhatiannya pada kebudayaan. Dalam hati saya, wah saya dulu seperti katak di dalam tempurung, tidak tahu informasi, hanya sibuk di kehidupan kampus dulunya begitu. Tapi sekarang syukur alhamdulillah kan bisa kenal dengan Dede, bisa kenal dengan Kak Beni juga, Kak Cencen juga, ya banyak sih, banyak tokoh-tokoh budayawan, Pak Kardinal Tarung. Wah, memang luar biasa. Banyak yang luar biasa di Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kalau menurut Dede yang menjadi fokus jati diri Dede sekarang ini tuh dalam berkesenian tuh apa? Fokusnya sih, ya kalau fokus mungkin berkesenianlah dengan hati. Fokusnya adalah ya lakukan aja, yang pasti bagaimana supaya seni budaya Kalimantan Tengah bisa dikenal halayak luas. Fokusnya sih seperti itu. Itu saya sangat sepakat itu. Iya. Apalagi kalau kolaborasi, Dede itu bisa kolaborasi satu keluarga tuh. Kan ada yang lihai tari, ada yang lihai menyanyi, ada yang lihai mendesain. Iya, Bu. Lagi direncanakan Bu. Saya penasaran sekarang aktivitas menari di, kan Dede satu rumah tidak dengan dulu kan Pak Sairsu tuh juga punya rumah besar di Palangkaraya, tempat latihan menari itu masih dipakai sampai sekarang ya? Masih sekarang. Berarti masih latihan menari seperti apa di zaman pandemi? Kayaknya untuk sekarang masih break dulu lah sementara. Karena memang terkait protokol kesehatan yang ketat ya. Betul sekali. Agak-agak kita karena kena zona. Iya, itu sih kendalanya kita semua. Tidak cuma hanya di seni, tapi di semua bidang. Iya. Semua bidang kan kena dampaknya. Iya. Nah, sekarang menurut Dede ini remaja yang paling aktif berkesenian di Kalimantan Tengah ini siapa ya kira-kira? Yang paling aktif atau yang Dede kenal tuh organisasi apa yang paling aktif memajukan kesenian gitu di Kalimantan Tengah? Kalau organisasi sih apa ya? Sama-sama.
sama-sama seiring sejalan. Iya. Karena banyak sekali ya ternyata Banyak sekali. Sanggar banyak dan semuanya orang terdiri hebat dari semua. orang-orang hebat semua Bu, dan semua Dede yakin juga punya mimpi dan punya visi misi untuk memajukan seni budaya Kalimantan Tengah. Iya. Semuanya tulus kok. Iya. Semuanya tulus. Itu yang saya lihat. Saya juga dulu, wah ternyata sanggar tari saja jumlahnya sebegitu banyaknya dalam hati saya. Kemudian belum lagi teater, Iya. belum lagi yang lain-lain. Jadi ya itu dia, saya merasa saya yang seperti katak di dalam tempurung dulunya. Tapi begitu bergaul dengan kawan-kawan yang memang pemerhati budaya yang betul-betul tulus melakukannya, nah itu baru saya terbuka mata hati dan pikiran begitu ya. Iya, Bu. Nah, pesan Dede untuk generasi muda apa? Pesannya. Nah, mungkin sedikit sedikit cerita ya, Bu. Kembali tadi orangnya tahu Dede itu anak band gitu. Anak band, penyanyi. Tapi orang nggak tahu sebenarnya tradisional Dede juga ada di bidang itu gitu. Iya. Dulu tahun 2012 apa 2011 ya. Intinya kita berangkat ke Bali. Kita berangkat ke Bali bersama tim termasuk Benny Tundan juga, ada Jimmy O Andin juga, kemudian ada teman-teman yang lain juga, seniman-seniman di sini. Itu nama eventnya Festival Kesenian Bali. Jadi kita main di sana, kita menyuguhkan kesenian Kalimantan Tengah yang luar biasa. Nah, itu semua yang nonton tuh bule-bule semua. Bule-bule semua. Ya ada banyak orang Indonesia. Jadi kita didatengin oleh mahasiswa ISI Bali, Institut Kesenian Bali. Kita ditanya, "Bang, Kak," katanya, "ini yang nari-nari di sini lulusan seni semua ya?" katanya. Enggak. Loh, kok bisa ya? Kembali lagi, kita tuh punya darah seni itu yang kuat sekali. Nah, iya ya. Mereka bingung, kirain lulusan seni semua nih, Bu, karena penampilannya luar biasa pada saat itu. Apresiasi orang luar biasa, Bu. Nah, belum kita tampil, kita pemanasan aja udah ditonton orang, Bu. Nah, apalagi pas tampil udah pada nonton semua. Yang namanya itu Dayak Kalimantan Tengah tuh, waduh, luar biasa. Nah, mereka bingung. Akhirnya kita bilang, tuh ada yang lulusan ekonomi, ada yang lulusan teknik, ada yang sarjana pendidikan, gitu. Jadi bingung, loh kok bisa ya katanya. Iya, itu kembali lagi ke darah kita, memang darah seni itu udah kental sekali di kita, udah melekat dengan sendirinya. Nah, jadi untuk pesan-pesannya untuk yang masih muda-muda nih, yang anak-anak milenial, jangan lupakan jati dirimu sebagai orang Dayak Kalimantan Tengah. Kamu punya seni budaya yang harus dipertahankan, harus diperkenalkan, dan intinya harus seluruh dunia tahu kalau kita punya seni budaya yang luar biasa. Kalimantan Tengah itu luar biasa, Indonesia itu luar biasa, Bu. Iya. Itu aja sih intinya. Jangan pernah malu lah, Bu. Iya, saya sepakat itu. Karena memang ketika saya amati tari-tariannya, walaupun saya tidak bisa menari, itu saya terkagum-kagum. Jadi saya ketika ditanya, Anda itu sebagai apanya? Saya sebagai penikmat saja. Iya. Saya penikmat seni karena memang ketika saya bisa menikmati itu, menikmati pertunjukan yang luar biasa itu rasanya memang betul seperti kata Pak Doni, terbawa-bawa terngiang-ngiang di dalam tidur. Itu bisa sampai begitu kadang-kadang. Yang pasti dengan kita melestarikan budaya kita, itulah sumber pendidikan kita juga, sebagai jatinitas kita sebagai orang Dayak, orang Kalimantan Tengah. Betul. Yang kita harus bangga sebagai suku Dayak asli Kalimantan Tengah ya. Nah itu dia. Terakhir untuk penutup, apa yang mau disampaikan, harapan-harapannya
Misalnya terkait berkesenian itu harapannya pada pemerintah apa gitu. Atau harapannya pada istri. Dukunglah saya gitu, dukunglah saya dalam berkesenian. Nah, Kalau istri pasti dukung Bu, karena dia dunia seni juga. Oh, alhamdulillah. Kalau Pada masalah pemerintah. jalan, ke jalan-jalan ke luar negeri nih seni malah saya kalah sama istri Bu. Istri sudah jalan-jalan ke luar negeri, jadi istri lebih punya pengalaman kalau ke luar negeri lah begitu. Iya, itu karena berkesenian juga ya. Seni juga Bu. Jadi istri itu ada salah satu grup paduan suara juga yang bisa mereka berangkat ke luar negeri kayak misalkan ke Jerman, ke Barcelona, ke Thailand gitu. Mereka juga pernah ke sana lomba di sana juga. Eventnya juga internasional. Luar biasa juga ya. Nah, sekarang harapannya pada pemerintah apa? Harapan kepada pemerintah sih, ayo selalu perhatikan kita. Oh iyalah. Betul Bu. Jadi jangan pernah menutup mata untuk hal yang namanya kesenian, kebudayaan. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, karena kesenian adalah salah satu aspek untuk memperkenalkan daerah kita yang luar biasa ini. Iya. Kalau nggak ada kesenian, waduh nggak mungkin bisa. Kalau cuman kita mengandalkan daerah nih Bu, cuman mengandalkan daerah saja, pasti orang tuh nanya keseniannya apa, budayanya apa. Iya. Nah, pesannya kepada, aduh sampai jatuh nih, saking semangatnya nih. Iya, bagus itu. Semangat. Jadi, iya semangat 45. Iya. Nah, jadi jangan pernah menutup mata untuk keberadaan kita. Itu aja sih Bu. Iya. Oke, baik Dede, luar biasa obrolan kita pada malam hari ini. Waduh, Terima kasih sudah Sama-sama, Bu. memenuhi undangan saya di sama-sama. program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya. Iya. Nah, mari kita tutup acara ini, ikuti saya. Caranya mudah saja. Oke. Nah, tinggal begini. Oh begini doang. Iya, nanti ya ikuti saya. Obrolan budaya makin berbudaya, begitu ya. Ya. 1, 2, 3. Obrolan budaya makin berbudaya. Oh, ya na 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 na. Oh, ya na 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 na. Oh, ya na na na. Oh, na na. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah